Sobat ASN dan seluruh pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast ASN Berakhlak Bangga Melayani Bangsa. Saya Delima Hermanti Saragi akan menemani kalian dalam obrolan santai tapi penuh makna nih tentang bagaimana core value berakhlak benar-benar menjadi landasan kita dalam bekerja dan melayani masyarakat. Hari ini spesial banget nih karena kita kedatangan 4 narasumber yang sangat luar biasa dari instansi kesehatan yang tersebar di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di sekitar Jawa Barat tentunya. Yuk kita kenalan satu persatu. Untuk yang pertama narasumber kita yaitu Mbak Farida. Silakan Mbak Farida. Hai, kenalkan nama saya Farida Nurul Fatimah. Saya dari Rutan kelas 1 Depok. Oke, terima kasih banyak Kakak Farida. Selanjutnya untuk narasumber kedua, untuk Mbak Safitri, dipersilakan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Savitri Yuliwarsiati dari Lapas kelas 2A Bogor. Oke, salam dari Bogor ya, berarti nih. Oke, lanjut untuk narasumber kita yang ketiga, untuk Teh Dini, dipersilakan. Halo, terima kasih Kak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Rizdiani dari Rutan Perempuan kelas 2A Bandung. Oke, jauh juga ya Kak ya, dari Bandung. Oke, untuk narasumber kita yang terakhir, yang keempat, untuk Teh Mega, dipersilakan. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Mega Rizkita Islami dari Lapas kelas 2B Tasikmalaya. Oke, salam jauh nih dari warga Tasik pastinya. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita masuk ke topik untuk perbincangan podcast kita malam ini. Untuk yang pertama nih, mungkin kita tanyakan dulu ya sama Teddy ini, apa ya tantangan unik nih selama menjadi perawat di klinik lapas, apa tantangan unik yang dihadapi saat memberikan pelayanan kesehatan nih di lingkungan lapas? Boleh Kakak Dini? Ya, terima kasih Kak. Untuk tantangan unik saya di Rutan ya, untuk perawat itu seringkali dituntut untuk menjadi detektif kesehatan. Jadi kita harus kompeten membedakan mana yang benar-benar warga binaan yang sakit dan mana yang hanya pura-pura untuk dapat obat supaya bisa tidur, katanya begitu. Jadi kita harus belajar ilmu psikologi secara otodidak. Nah, ilmu itu menjadi makanan sehari-hari supaya kita tidak gampang dibohongi oleh para WBP. Begitu, Kak. Oke, cukup menarik nih ya pembahasannya. Nah, terkait ini, Teh Dini, ada nggak sih yang membedakan antara klinik di rutan sama klinik pada umumnya di luar sana? Boleh Kakak Dini argumennya? Untuk yang membedakan lebih ke seperti untuk mendapatkan rujukan ya. Kalau untuk rujukan poliklinik di luaran itu, kalau kita rujukan tuh kita hanya memberikan rujukan kepada pasien dan mereka bisa langsung berangkat ke rumah sakit yang rujukan itu. Tapi untuk di rutan, untuk merujuk itu harus melewati beberapa administrasi dulu, gak bisa tidak secepat di klinik yang di luaran. Yang pertama harus menyiapkan administrasi seperti surat rujukan tentunya dari dokter rutan, kemudian BA pengeluaran, harus ada berita acara pengeluarannya, surat izin keluarnya. Nah, itu tuh harus masuk dulu ke sidang TPP. Kalau misalkan itu rujukan terencana. Kalau misalkan rujukan untuk yang emergensi, bisa langsung suratnya nanti paling menyusul. Begitu, Kak. Kalau untuk di Oke. klinik rutan itu. Oke, terima kasih ya untuk Teddy ini. Jadi Ya. dari penyampaian yang tadi disampaikan nih, nilai berakhlak apa Kak yang kira-kira bisa diterapkan dalam kehidupan perawat-perawat Nilai di klinik? berakhlak dari yang tadi saya sebutkan itu, yang pertama itu kita kompeten.
Kompeten itu kita harus bisa membedakan mana eh, apa warga binaan yang benar-benar sakit dan mana yang hanya pura-pura. Yang kedua itu dengan kolaboratif kita harus bekerja sama dengan subsi lain seperti pengamanan, pelayanan tahanan yang membuatkan surat-surat itu. Seperti itu, Kak. Oke, oke, terima kasih untuk Teh Dini. Selanjutnya kita maju nih untuk narasumber kedua. Untuk narasumber kedua, eh, kita mau tanya ini terkait ada nggak ya pendekatan khusus yang dilakuin agar warga binaannya merasa diperlakukan secara manusiawi. Boleh dari Mbak Farida? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk bagaimana sih agar WBP merasa apa tadi diperlakukan secara manusiawi ya? Di, ya, betul. Nah, baik. Untuk kita pada prinsipnya kan tidak membeda-bedakan ya, Kak. Jadi kayak WPP ya manusia yang berhak untuk mendapatkan pelayanan dari kita secara optimal seperti itu. Jadi agar mereka merasa diperlakukan dengan manusiawi yaitu dengan kita memberikan pelayanan yang tetap baik, mendengarkan dengan empati, terusan ramah seperti itu dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP walaupun mungkin di masyarakat mereka kan dengan tanda kutip istimewa ya karena mereka ada di rutan dan lapas dengan status mereka. Tapi saat kita melakukan pelayanan, kita tetap harus memberikan pelayanan yang baik seperti ke pasien-pasien lain yang mungkin kita temukan di luar seperti itu. Untuk pendekatannya ya mungkin lebih ke eh, seperti biasa aja, eh, ramah, sopan santun seperti itu. Tapi tetap kita harus menjaga batasan dengan mereka karena bagaimanapun kan mereka WPP ya. Jadi kita harus tetap hati-hati seperti itu. Oke, keren juga nih ya. Sepertinya perawat-perawat di klinik lapas ataupun rutan tuh punya jiwa-jiwa yang heroik gitu ya. Oke, lanjut nih untuk pertanyaan selanjutnya. Kita tanya ke narasumber selanjutnya yaitu Tessa Fitri. Boleh gak Teh, seperti apa sih kerjasama antara perawat dengan petugas keamanan di lapas? Kan tadi kan terkait dari narasumber sebelumnya. Yang tadi ini kan ada kerjasama nih antara pengamanan dengan perawat di lapas. Boleh diutarakan nih apa aja sih biasanya kerjasama yang dilakuin gitu. Ya, betul sekali Kak Delima. Jadi kalau tadi diambil contoh dari Kak Dini itu pas waktu rujukan yang misalnya untuk regu pengamanan itu. Nah, pas saat rujukan juga jadi warga binaan yang misalnya keluar itu sebelumnya kan mendapat izin juga dari pejabat juga gitu untuk keluarnya. Nah, pengeluarannya itu dengan pengawasan regu pengamanan gitu saat di misalnya keluar berobat ke rumah sakit. Di situ kita selain dikawal dengan tenaga kesehatan, staf klinik, dikawal juga dengan regu keamanan dan ketertiban dan regu pengamanan. Jadi di situ kita berkolaborasi Kak untuk menjaga warga binaan yang berobat keluar. Di samping yang berobat keluar atau yang rujukan, di dalam juga sama. Jadi ada proses untuk pengeluaran saat kebutuhan ke klinik atau berobat. Jadi biasanya kalau untuk di Lapas Bogor nih, suka ditanyakan dulu atau dikoordinasikan oleh kader atau samping, ada nggak nih yang sakit? Kalau misalnya ada, samping tersebut apa koordinasi ke dokter, dokter kemudian atau tidak ke dokter juga ke apa komandan regu pengamanannya. Di kamar ini ada yang sakit, mau izin berobat gitu dan nanti kan dibukakan selnya untuk bisa berobat ke klinik gitu. Di situ juga kan ada pengamanannya, diawasi juga setelah beres berobat kembali kembali ke apa kamar masing-masing, blok hunian masing-masing gitu. Jadi dipastikan aman. Kemudian di samping aman dari warga binaannya, kita pun sebagai tenaga kesehatan pun dijaga oleh regu pengamanan. Itu sih Kak, kurang lebihnya. Jadi kolaborasi antara tenaga kesehatan dengan Rupang. Oke, jadi memang untuk
bahasanya tupoksi perawat ini di lapas memang dibilang nggak mudah ya, Teh ya. Oke deh. Hmm. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh nih dari narasumber kita, Teh Mega. Boleh dong ceritain bagaimana pengalaman Teh Mega ketika harus cepat beradaptasi dalam situasi darurat di lapas. Pasti kan ada nih kasus-kasus yang mungkin dari warga binanya lagi kondisi urgent atau emergensi. Siap, baik, terima kasih. Jadi untuk situasi kita yang beradaptasi, mungkin kita di sini dahulunya pernah bekerja di rumah sakit atau di klinik-klinik luar yang non lapas. Kita tuh biasa bahwa bekerja itu perawat dalam 3 shift, dalam shift pagi, siang, sore. Namun karena keterbatasan tenaga medis di lapas, kita tidak ada shift, hanya bekerja saja sesuai jam kerja biasa. Namun kita diwajibkan untuk standby on call namanya. Apabila ada keadaan darurat, kita bisa dipanggil nih dalam keadaan apapun, jam apapun. Biasanya kebanyakan on call ini adanya di jam-jam malam, tengah malam atau subuh gitu ya. Udah sering sekali dipanggil tengah malam untuk ke lapas, ada keadaan emergensi. Jadi kita harus beradaptasi kembali nih yang tadinya hanya shift-shiftan saja, sekarang jadi harus standby 24 jam. Apabila kita sudah dipanggil ke sana, kita juga tidak bisa langsung untuk menangani WBP yang sakit, tapi ada prosedurnya seperti membukakan kunci, menunggu kunci dulu datang sampai membukakan selnya, kemudian datang, kemudian bisa konsultasi kan ke dokter, baru kita bisa observasi sampai WBP kembali sehat dan kembali ke kamar selnya. Itu sih Kak pengalaman beradaptasi yang harus tengah malam datang-datang ke lapas untuk on call ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Teh Mega. Berarti ini semuanya memang harus memiliki kompeten ya masing-masing perawatnya ya agar setiap warga binaannya kolaborasi dengan pengamanan juga bisa kondusif. Oke, untuk selanjutnya ini ada 2 pertanyaan nih, 2 pertanyaan terakhir untuk semua narasumber. Jadi nanti masing-masing bisa menjawab versi pandangan masing-masing ya. Oke, untuk yang pertama, dari semua nilai berakhlak yang sudah kita bahas di awal, mana yang paling menantang atau diterapkan di lapas atau di rutan? Untuk narasumbernya boleh mau yang pertama dari Mbak Sapitri, silakan Kakak. Eh, untuk yang paling menantang ya, menantangnya untuk saat ini sih masih dirasakan kalau on call di tengah malam. Pernah waktu pas awal banget di Lapas Bogor, itu hari kedua on call di jam 3 subuh pagi, terus menangis pasien akan bersalin karena dikabarkan pecah tuban di situ. Di situ eh, tempat ya apa namanya kaget ada, tapi sebagai tenaga kesehatan kita harus siap untuk mengutamakan kepentingan negara ya, karena kan ini juga di bawah kepentingan negara bahwa warga binaan JI itu harus dipenuhi hak dasarnya gitu. Eh, untuk merujuk ke rumah sakit, ya alhamdulillah semuanya dalam batas normal. Di situ ya tantangan sebagai saya sendiri bisa mewujudkan nilai loyalitas bekerja gitu. Itu sih kalau dari saya. Ya, ada 5. Oke, terima kasih Kakak Sapitri. Selanjutnya dari Kak Mega gimana untuk tanggapannya?
Baik, Kak Delima, saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai nilai berakhlak kolaborasi ya dengan penjaga-penjaga tahanan yang berada di lapas. Jadi waktu itu saya pernah mendapatkan on call pada malam hari karena ada WBP dengan gangguan jiwa yang sedang relapse atau kambuh kembali ya, karena mengamuk-ngamuk terus. Kemudian sementara WBP ini mengganggu ketenangan di dalam lapas gitu. Takutnya yang lain merasa terganggu juga dan kemudian terpicu amarah dan terjadi kerusuhan. Maka saya harus memberikan obat penenang gitu ya. Tapi bagaimana caranya nih memberikan obat penenang sementara pasien yang kita ini sedang mengamuk gitu, sedang rileks. Jadi saya berkolaborasi dengan para penjaga tahanan senior, komandan, kemudian eh, tamping-tamping WBP yang apa namanya, yang badannya besar-besar itu, gimana caranya biar kita semua nih bisa menenangkan, bisa diem gitu WBP-nya. Kemudian saya suntikan obat penenang. Kemudian kan obat penenang ini hanya ada satu nih di klinik lapas karena tidak boleh ada banyak ya kalau obat-obat emergensi seperti itu. Jadi bagaimana caranya satu obat ini bisa tersuntikan dengan baik, kemudian bisa eh WBP-nya menjadi tenang gitu. Itu sih pengalaman yang paling terbaik ya sejauh ini, menyuntikan kepada WBP, bukan menyuntikan kepada pasien bukan dalam keadaan tenang tapi dalam keadaan apa namanya, mengamuk dan tidak ada kerangkeng atau tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi kita dibantu oleh penjaga tahanan dan WBP lainnya. Terima kasih Kak. Oke, ini sangat beresiko juga ya untuk pengalaman dari Teh Mega. Oke, untuk selanjutnya dari Mbak Farida, bagaimana nih tanggapannya terkait dari semua nilai berakhlak yang mana yang diterapkan di lapas? Untuk semua nilai berakhlak yang paling paling menantang untuk dilakukan di lapas adalah yang berorientasi pada pelayanan menurut saya. Karena berorientasi pada pelayanan kan kita harus memberikan pelayanan yang prima ya. Harus terlihat oke dan baik-baik saja, padahal mungkin kita lagi nggak baik-baik saja. Jadi eh, saya pernah punya pengalaman. Jadi salah satu pasien saya itu memiliki apa ya namanya? Dia sudah pernah operasi ring jantung 7 atau 8 seperti itu. Emang sudah nggak oke, kondisinya udah sepuh juga. Kemudian pada suatu hari keluarganya itu meminta surat dari kami, tapi waktu itu belum ACC dari atasan. Jadi waktu itu dari pengacaranya itu memaki-maki kami loh, kayak membicarakan kata-kata yang tidak oke gitu. Terus akhirnya di situ kita jadi menguji diri ya, gimana menanggapi orang yang seperti itu. Terus yang selanjutnya sih lebih ke WPP-nya. Mereka kan juga manusia yang sudah dewasa ya, yang kadang dibilangin ngeyel, dinasehatin ngeyel seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih lebih ke berpartisipasi nilainya itu yang sulit. Kadang kita juga kelepasan ngomong yang mungkin seperti membentak atau apa ke mereka seperti itu sih Kak. Tapi ya kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik sih. Seperti itu. Oke, ini juga termasuk hal yang bahasanya sedikit menguji ya. Oke, untuk Iya, yang terakhir menguji. dari pendapat dari Teh Dini, gimana nih? Menurut saya tidak jauh beda ya dengan Kak Sapitri karena letak rumah saya sangat jauh dari rutan itu. Jadi yang pertama memang on call itu menurut saya memang sangat menantang ya. Karena kami pas awal saya masuk itu di rutan itu mempunyai 8 ibu hamil.
Sementara semua itu HPL-nya berbarengan dalam 1 bulan yang sama. Jadi kita setiap malam tuh was-was. Kita berdoanya sih pagi atau siang ya untuk ada pembukaan atau lahirannya. Tapi kan siapa tahu ada malam dan ternyata memang terjadi itu saat malam. Jadi mau tidak mau kita harus datang ke sana dan siap-siap untuk merujuk karena rumah sakit itu menerima pasien rujukan melahirkan itu harus menunggu pembukaan 4. Jadi kita harus observasi sampai mereka masuk ke pembukaan 4 baru bisa dirujuk. Yang kedua itu menurut saya mengenai ASN berakhlak yang ke akuntabel karena di rutan itu tidak seperti di poliklinik umum yang obatnya tidak sangat apa ya, tidak benar-benar harus dihitung per butir karena kalau di rutan itu untuk stok obat tuh harus benar-benar penghitungannya stoknya harus benar-benar per butir itu dihitung karena takut ada penyalahgunaan atau ada yang mengambil kan tidak tahu ya kalau misalkan kita sedang sibuk mungkin ada kesempatan mereka untuk mengambil. Jadi kita itu harus benar-benar mempertanggungjawabkan semua barang-barang bahan habis pakai, obat ataupun barang pokoknya barang-barang semua yang milik negara itu benar-benar harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu Kak, kalau mengenai akuntabel. Oke, jadi dari semuanya untuk pengalaman-pengalamannya memang sangat luar biasa ya terkait pengalaman menjadi seorang perawat di lembaga pemasyarakatan atau tahanan negara. Oke, kita masuk untuk pertanyaan terakhir. Ini masih sama, nanti masing-masing narasumber boleh menyampaikan pendapatnya. Apa momen yang paling berkesan selama kakak-kakak, teteh-teteh, mbak-mbak di sini menjadi perawat di lembaga pemasyarakatan atau di rumah tahanan negara? Oke, untuk yang pertama boleh dari Teh Mega dulu, silakan. Baik, terima kasih Kak Del. Momen yang paling terbaik adalah berkolaborasi dengan semua eh, sub-bidang yang ada di lapas. Seperti itu Kak Del. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk Tessa Fitri, silakan boleh dipaparkan momen yang paling berkesan. Momen yang paling berkesan adalah melihat mereka bebas, jadi terasa eh, wajah yang betul-betul senang gitu. Aku bebas dan ada wajah juga dia akan berubah. Itu yang sangat berkesan. Ya, senang banget. Oke, jadi ada hasil ya dari setiap pembinaan yang sudah dilakukan selama di lapas atau rutan ya. Oke, selanjutnya untuk Mbak Farida. Untuk saya sih yang paling berkesan semuanya ya, bekerja di lapas atau rutan ini dengan semua gedebuk-gedebuknya, dengan semua dramanya, dengan semua, pokoknya semua hal yang ada di dalamnya itu seru. Dari WBP-nya, dari teman-temannya, itu seru semua. Dan walaupun kita banyak, apa ya, tantangannya, banyak, pokoknya apa aja deh yang ada di dalamnya, tapi kalau misalkan kita bekerja dengan ikhlas dan baik sesuai SOP, pasti semua hal itu ya udah, ya memang kita bekerja untuk seperti itu. Semangat. Oke, berarti inti clue-nya ketika kita menjalankan pekerjaan itu secara ikhlas, itu akan bisa kita lewati dan Tuh. didapatkan hasil yang membuat kita bahagia lah. Seperti itu ya, Mbak Seru Farida. banget. Oke, oke lanjut untuk yang terakhir dari Teh Dini, silakan. Untuk momen yang berkesan, perawat di rutan itu beda dari perawat pada umumnya ya, karena dengan berbagai prosedur dan berbagai kegiatannya yang tidak biasa lah pokoknya kayak gitu. Terus momen yang paling berkesan juga momen saat di mana WBP yang
kita rawat karena kami punya pasien-pasien gerontik atau lansia. Saat mereka mau bebas itu menyempatkan untuk ke poliklinik, datang untuk mengucapkan terima kasih karena telah dirawat selama ada di dalam rutan. Begitu, Kak. Oke, jadi semakin sadar nih pentingnya nilai-nilai berakhlak yang saya pada malam hari ini. Sebagai penutup, boleh satu narasumber kita kasih harapan nih untuk ASN di luar sana bagaimana menerapkan nilai-nilai berakhlak. Untuk itu boleh untuk Tessa Fitri. Baik, Kak Delima. Untuk harapannya, semoga kita sebagai ASN bisa menerapkan nilai berakhlak sebagai pedoman dalam bersikap dan bekerja untuk melayani masyarakat, khususnya warga binaan, baik di lapas maupun di rutan, dalam pelayanan kesehatan. Itu, Kak. Oh, Terima kasih. oke, jadi untuk kesimpulan yang sudah kita dapatkan nih dari perbincangan podcast kita dari awal tadi hingga akhir sekarang, jangan tunggu sempurna dulu untuk memulai menerapkan nilai-nilai ini ya teman-teman. Terus belajar, terbuka pada perubahan, dan jangan pernah lelah untuk melayani. Sinergi adalah kunci dan kolaborasi akan memperkuat dampak kerja kita sebagai ASN untuk kedepannya. Oke, terima kasih banyak untuk empat narasumber kita. Teh Mega, Teh Dini, Teh Fitri, dan Mbak Farida. Semoga obrolan kita hari ini, khususnya untuk malam ini, bisa membuka wawasan dan menyemangati ASN di luar sana untuk terus menambahkan nilai-nilai berakhlak di setiap tugasnya. Oke, untuk itu kita akhiri untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Delima Hermayanti Saragi, pamit undur diri. Salam ASN berakhlak.